Bener kan? Asal pakai ini kita dilindungin. Hai bro, dimanapun kalian berada gimana kabarnya? Sehat? Balik lagi sama saya Malva ya guys ya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film kisah nyata yang berjudul Jeritan Malam tahun 2019. Sorot apa ceritanya? Penasarin? Nggak usah banyak cincong di awal, siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, selamat menonton, dan cekidot. Film akan berfokus kepada seorang pria yang tidak percaya adanya hal gaib. Beliau yang bernama Ahmad Reza. Di malam itu Reza dibawa oleh kekasihnya yang bernama Wulan untuk mencoba bakso yang sedang viral di daerahnya. Temanku bilang, tempat ini tuh ada penglarisnya. Wulan sempat diberitahu oleh teman kampusnya yang bisa melihat hal gaib bahwa si tukang bakso tersebut sudah memakai pesugihan agar cita rasa bakso itu menjadi sangat enak sekali. Namun bagi Reza hidup di zaman digital seperti ini tentu sudah tidak percaya hal seperti itu. Dan mari saya akan perkenalkan kedua orang tua Reza yang sangat kental dengan adat kejawaannya. Mereka yang bernama Pak Darwin dan Bu Lilis. Di sana Pak Darwin menyuruh Reza untuk segera mau belajar tentang sejarah kebudayaan yang dipercaya orang tuanya. Namun Reza menolak dengan halus karena bagi Reza sendiri, segala sesuatu pasti ada sebab akibat dan logikanya. Segala sesuatu kan pasti ada sebab akibat yang logika. Munculnya ketidakpercayaan terhadap hal-hal mistis saat kehilangan adiknya di waktu masih kecil, yakni adik Reza diberi semacam jimat penjaga oleh ayahnya agar tidak celaka. Namun tepat di depan matanya sendiri adik Reza tewas sangat tragis. Bener kan? Asal pakai ini kita dilindungin. Seiring berjalannya waktu Reza bersama Wulan telah menyelesaikan kuliahnya dalam waktu normal. Seperti pemikiran kaum orang di zaman sekarang, lulus kuliah, terus kerja, dan lalu nikah. Ya, itulah yang mereka berdua pikirkan saat itu. Namun tidak begitu mudah untuk mencari kerja di zaman sekarang, bahkan sampai berbulan-bulan dengan belasan interview pun telah mereka rasakan. Dan hasilnya, mereka berdua mendapatkan kerja dengan gaji yang cukup lumayan. Makasih ya. Om pasti suka. Wulan sangat beruntung bisa keterima kerja masih di daerahnya. Namun tidak beruntung bagi Reza karena beliau keterima kerja di Banyuwangi, Jawa Timur. Mau tak mau Reza pun harus meninggalkan mereka semua demi hidup mandiri agar bisa segera menikahi kekasihnya itu. Tapi aku bisa apa kalau Tuhan maunya gini? Sebelum pergi Reza dibekali berupa jimat berbentuk kujang kecil yang diyakini oleh ayahnya bahwa di dalam kujang itu ada sebuah harimau yang bisa melindungi Reza. Tidak peduli percaya atau tidaknya tentang hal itu, sang ayah tetap menginginkan anaknya untuk membawa jimat itu ke sana. Aku akan kangen luar biasa sama kamu. Music listeners, it's kita. Senang banget hari ini kita bisa hadir kembali. Singkat cerita, kini Reza telah sampai di mes yang sudah disediakan oleh perusahaannya. Ternyata kerja di sana sangat enak sekali, pulang pergi selalu dijemput oleh supir pribadi. Beliau yang bernama Imron, dua orang yang sudah lama bekerja mereka yang bernama Indra dan Minto, dan satu asisten yang selalu membantu mereka ketika di rumah, beliau yang bernama Padikin. Padikin menunggu Reza untuk berhati-hati jika membawa benda keramat seperti itu. Dan mulai dari sinilah rentatan kejadian hal-hal mistis dimulai, yakni tempat baju milik Reza secara tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian. Seorang bos yang mengatur puluhan karyawan di sana, beliau yang bernama Yanto. Dan ketika jam istirahat, Pak Yanto menanyakan tentang akomodasi mes itu kepada Reza. Bagi Reza sendiri merasa nyaman, namun di balik semua itu Reza belum mengetahui tentang asal-usul yang selalu terjadi di sana. Bola. Bilang aja lu takut kalah taruhan. Tahu. Kebetulan sekali saat itu mereka sedang menonton Liga Tarkam, namun rasa ngantuk mulai datang, mereka pun memutuskan untuk tidur. Tetapi bagi Minto sendiri menolak untuk tidur sebelum laga itu selesai. Dan ketika Reza sedang tertidur lelap, tiba-tiba dan ya, satu lukisan di kamar itu terjatuh dengan sendirinya. Lalu setelah itu Reza melihat Padikin yang sedang menatap tajam ke arah luar dan melihat Minto yang sudah ketiduran di kursi akibat melihat laga Tarkam tadi.
Setelah pulang bekerja, mereka mulai menceritakan satu persatu yang telah mereka alami di rumah itu. Ternyata penghuni rumah itu selalu menyerupai mereka yang tinggal di sana. Beberapa benda selalu terjatuh atau pindah dengan sendirinya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah mereka selalu mendengar jeritan seorang wanita di tengah malam. Rumah ini bukan ditempati sama kita saja. Suara ceritanya itu antara marah dan nangis. Untuk mengatasi hal itu, mereka mengikuti saran dari dukun muda yang terkenal di sana. Di setiap kamar mereka harus menyimpan sesajen dengan syarat 3 hari sekali harus mereka ganti. Namun bagi Rija sendiri tidak percaya karena setiap kejadian pasti ada sebab, akibat, logika yang masuk akal. Kalian tuh ya generasi sekarang, tapi sama aja kayak bokap gua. Dasar kamu, Zah. Ya elah toh, nggak sengaja kali. Sangat tidak kebetulan sekali malam itu aliran listrik di sana sedang mati. Dan inilah pertama kalinya Reza mendengar jeritan wanita itu. Lalu beliau mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan bagi Reza sendiri bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan hal gaib. Mereka hanya mendapatkan segerombolan kelong yang sedang makan buah labu di sana. Dan lalu ketika mereka sedang membenarkan sebuah lukisan pemilik rumah pertama yang terjatuh dengan sendirinya, tak lama kemudian, tiba-tiba... Dan ya, kini pemilik rumah yang pertama telah menampakkan wujudnya. Minto mencoba memberitahu mereka, namun hanya Rejalah yang menjadikan masalah besar itu jadi sebuah leluconnya. Ini beneran jatuh ini gua. Di jam 1/3 malam, Reja keluar kamar karena telah mendengar suara yang sangat aneh. Dan kini salah satu penghuni di sana telah marah karena Reja tidak percaya adanya mereka. Malah justru lebih cenderung meremehkan hal-hal gaib. Setelah kejadian hal itu, selama 1 hari Reja tak sadarkan diri. Dan mereka telah menjadi saksi bahwa ketika kejadian mengerikan itu, Reja seperti dirasuki harimau yang mencoba melawan mereka semua. Dikarenakan suasana menjadi rumit, Minto bersama Padikin memutuskan akan menghadirkan kembali dukun muda itu untuk menenangkan suasana di sana. Apapun itu yang berkaitan dengan hal gaib, Reja sama sekali tidak percaya. Bahkan saat kejadian itu pun Reja mengira itu hanya sebuah halusinasi akibat kerja yang terlalu capek. Dan lelucon tadi yang membuat Indra menjauh dari Reja. Namun saat Reja memujuknya kembali, tiba-tiba... Tak lama kemudian mereka telah kembali dikarenakan dukun muda sedang sibuk. Jadi sementara waktu mereka hanya mendatangkan Pak Ustadz untuk menenangkan di sana. Jika mereka percaya adanya hal gaib ada benarnya, Reja lebih memilih Pak Ustadz daripada yang lain. Namun mereka lebih memilih dukun muda yang terkenal akan kesaktiannya. Dan mari saya akan perkenalkan dukun muda yang selalu mereka bicarakan. Beliau yang bernama Sandul. Sesampai di rumah itu, Sandul langsung melakukan prakteknya untuk meminta maaf kepada para penghuni di sana. Mereka sudah terima permintaan maaf kita. Reja meminta beliau untuk mencoba mengusir para penghuni rumah itu. Sandul sendiri pun pernah mencobanya namun tidak berhasil karena mereka semua sudah ada sejak lama. Lalu Sandul meminta Reja untuk sesegera menyingkirkan atau memberikan jimat itu kepadanya. Jika tidak, maka kejadian di rumah itu akan lebih parah lagi. Akibat Reja tidak percaya adanya hal gaib atau lebih cenderung meremehkan, maka Sandul kali ini akan memberi peringatan kepada Reja dengan cara membuka mata batinnya agar Reja bisa percaya bahwa alam gaib itu ada. Di alam gaib, Reja melihat pintu kamar mandi terbuka dan diiringi suara jeritan wanita yang terdengar sangat jelas sekali. Lalu satu pria muda penuh dengan luka memberitahu Reja bahwa harimau penunggu jimat itu sudah mengganggu ketenangannya mereka. Gimana? Sudah puas? Sesudah kejadian tadi bagi Reja sendiri itu hanya sebuah hipnotis belaka. Lantas apa yang harus mereka lakukan lagi supaya Reja bisa percaya adanya alam gaib dan tidak akan lagi meremehkannya? Nanti Ibu Wulan sampai di stasiun jam 7 malam ya.
Mohon bantuannya dijemput, Pak. Sebelum pulang bekerja, Reja meminta bantuan Pak Imron untuk menjemput Wulan di stasiun terdekat. Dan ini pertama kalinya Wulan datang ke sana, namun ini juga pertama kalinya Wulan merasa ketakutan setelah melihat iblis yang menjelma menjadi kekasihnya sendiri. Akibat kejadian tadi, Reja memerintahkan Wulan untuk pulang kembali ke rumahnya. Dan demi ketenangan mereka semua, kini Reja akan mencari tahu fakta tentang rumah angker itu. Aku kan udah pernah bilang, Zak. Hantu-hantu di sini tuh bisa menyerupai wujud kita. Reja meminta Pak Dikin untuk merekomendasikan dukun yang lebih tua dan berpengalaman agar masalah yang dialami mereka cepat selesai. Di sana beliau merekomendasikan untuk pergi menemui Mbah Wodo yang dulu sempat terkenal di daerahnya. Pak Dikin diberitahu jalan menuju ke sana oleh dukun muda yakni si Sandul yang tadi. Untuk bisa sampai ke sana mereka membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan harus melewati hutan belantara yang sangat angker sekali. Dan yang lebih parahnya lagi adalah Mbah Wodo tidak menyukai cahaya sedikit pun. Haus banget gue dah. Di tengah perjalanan mereka bertemu asisten Mbah Wodo yang sudah mengetahui bahwa mereka akan datang ke sana. Dan sesampainya di pintu masuk beliau memerintahkan hanya satu orang saja yang bisa masuk untuk menemuinya. Setelah mereka bertemu dengan empat mata, Reja pun langsung menceritakan inti dari permasalahannya. Namun sebelum melakukan ritual yang dimaksud, Mbah Wodo minta Reja untuk segera memberikan jimat kujang miliknya itu. Dan ya, ternyata itu masih si Sandul yang mencoba menjelma menjadi Mbah Wodo. Maksud dari tujuan itu adalah agar Reja percaya bahwa alam gaib itu ada, namun bagi Reja sendiri tetap saja itu hanya sebuah hipnotis belaka. Setelah memberikan jimat itu, Sandul memerintahkan Reja untuk segera ganti baju dengan kain kafan yang sudah beliau sediakan dan langsung membawa Reja ke sumur sindang sakral berusia ratusan tahun yang terletak di tengah hutan. Air ini berasal dari sendang sakral. Untuk mencapai yang dimaksud, Reja harus memandikan air keramat itu dengan tangannya sendiri. Namun ketika Reja sudah 4 kali memandikannya, tiba-tiba muncul gambaran manusia, satu batang rokok, sarung warna hijau milik Binto, dan satu buah kris milik ayahnya. Tak selang lama Sandul datang kembali lalu merintahkan Reja untuk memakan 3 buah kelopak bunga. Dan ketika Reja sudah tak kuat berdiri, beliau pun langsung mengusapkan 3 helai daun kelor yang sudah diberi bisa ular ke area wajahnya. Tumbal. Tumbal? Ya. Di malam itu Reja telah dibohongi oleh Sandul. Ternyata ritual tersebut untuk melakukan perjanjian dengan iblis yang nantinya Reja akan bisa melihat alam gaib, bahkan kehidupan Reja pun tidak akan bisa kembali normal. Dan yang lebih gobloknya lagi adalah di dalam ritual tersebut pasti akan membutuhkan 3 tumbal. Sebelum pergi, tak sengaja tas milik Reja ketinggalan yang membuat beliau bersama Indra harus mencarinya. Lalu di sana Indra merasa aneh, seharusnya waktu itu sudah masuk pukul jam 7 pagi. Namun langit di sana masih tetap gelap dan tak lama kemudian tiba-tiba dan ya, Indra tiba-tiba hilang entah kemana. Akibat ritual tadi, kini Reja sudah bisa melihat iblis. Dan entah kenapa 8 tuyul yang mengejar beliau tidak melukai, malah justru sujud di hadapannya. Berkat bantuan warga dan 2 orang teman, mereka berhasil menemukan Reja dan Indra dalam keadaan pingsan. Namun sayangnya hingga saat ini Indra masih tak sadarkan diri. Bukti nyata bahwa kehidupan Reja sudah berubah, yakni saat mendengar suara ajan seluruh tubuh Reja merasakan panas. Ini kamu kenapa lagi nih? Zak, kenapa Zak? Panggil gue sekarang. Dan mari saya akan perkenalkan mantan dukun yang sudah insaf dan telah menjadi kepala dusun warga di sana. Beliau yang bernama Mbah Warsono. Di sana Mbah Warsono mengetahui bahwa Reja sudah melakukan perjanjian dengan goib. Dikarenakan sedikit lambat, beliau pun tidak bisa membantunya. Tok, Indra kenapa?
Selagi menunggu yang lainnya pulang di teras rumah, Bawarsono menceritakan asal-usul rumah angker itu. Ketika beliau masih kecil, rumah itu diwariskan secara turun-menurun, dan seiring berjalannya waktu, penduduk setempat mulai merasa curiga karena selalu anak kecil yang menjadi korban dari anggota keluarga mereka. Bahkan pemakamannya pun dilakukan secara tertutup. Lalu amarah warga mulai memuncak setelah mengetahui bahwa keluarga itu melakukan praktek pesugihan. Tanpa berpikir panjang, mereka pun langsung membantai seluruh keluarganya itu. Dan yang lebih parahnya lagi adalah seorang ibu yang ditebas kepalanya lalu jasadnya dibuang ke sumur yang terletak di belakang rumah itu. Nyuwun sewu, Mbah. Sampun maghrib. Oh, iya. Padikin dan sebagian warga telah pulang sambil membawa beberapa syarat yang dibutuhkan Mbah Warsono. Lalu di sana beliau memerintahkan mereka untuk tidak buka mata saat ritual pemanggilan arwah berlangsung. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba dan ya, sangat disayangkan Indra tidak bisa diselamatkan dan harus menjadi tumbal yang pertama. Bahkan Reja sendiri pun melihat langsung saat pengambilan arwah temannya itu. Sesampainya di rumah, Minto meminta Reja untuk menjelaskan terkait tumbal itu. Namun beliau tidak berani berkata jujur bahwa target selanjutnya adalah Minto itu sendiri. Hingga saat ini Reja tidak merasa kapok yang terus-menerus mengkaitkan kematian Indra dengan dasar logikanya. Padahal sudah jelas beliau melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Indra telah menjadi tumbal yang pertama. Kini Minto mulai murka terhadap Reja yang seenaknya ngomong sembarangan, bahkan cenderung meremehkan hal goib, dan beliau pun memutuskan untuk pergi dari sana. Di jam 1/3 malam, Minto telah pulang sambil memasang raut wajah yang agak cuek, dan ketika Reja akan pergi menyusulnya, tak sengaja beliau di sana melihat seorang anak kecil yang sedang makan sesajen, dan mulai dari sinilah semua penghuni rumah itu terlihat jelas olehnya. Dan ya, ternyata tumbal yang kedua yakni seorang Minto telah tewas namun tidak diperlihatkan saat kejadiannya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kini Reja berhenti bekerja dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Namun sebelum pergi beliau memberitahu bahwa Pak Dikin tidak termasuk daftar tumbal itu. Mama kemana aja? Reza telepon dari tadi. Di stasiun, Reja diberitahu oleh sang ibu bahwa ayahnya sedang dirawat di rumah sakit dalam keadaan kritis. Dan sesampainya di sana, Bu Lilis memberitahu beliau bahwa nyawa ayahnya sudah tidak bisa tertolong lagi. Di rumah aslinya, Reja meminta maaf kepada Wulan atas semua yang telah terjadi. Dan beliau pun berjanji akan menceritakan semua kejadian hal itu. Namun sayangnya obrolan mereka harus terpotong akibat Bu Lilis memanggilnya. Hikmah dari kematian ayahnya adalah mantan bos Pak Darwin meminta Reja untuk bekerja di perusahaannya. Namun obrolan mereka harus berubah saat Bu Lilis menceritakan tentang kematian ayahnya, bahwa selama 6 bulan ke belakang beliau sudah memiliki riwayat jantung. Papa kamu sudah lama didiagnosa sebelum kamu masuk kerja aja. Reja sangat ingat sekali bahwa Kris itu pemberian dari Wulan untuk ayahnya. Jadi target tumbal selanjutnya adalah Wulan yang telah dipilih oleh Reja untuk jadi calon ibu dari anak-anaknya. 3 bulan kemudian, setelah kejadian mengerikan itu, kini Reja telah bekerja menjadi asisten bos di sebuah perusahaan yang pernah dibicarakan oleh ibunya. Tidak habis pikir, rezeki beliau terus-menerus mengalir, bahkan bisa dibilang sukses di usia muda. Pak, saya nggak bisa terima ini, Pak. Sudahlah. Hal yang paling menarik adalah setengah rezeki Reja akan dibagikan ke seluruh yayasan di Jakarta untuk menembus dosa-dosanya. Dan kini Reja pun telah percaya bahwa alam gaib itu ada. Tamat, saya Malpa mewakili kaum pengangguran di seluruh alam gaib pamit undur diri. See you next video. Bye-bye.
Dari saya pribadi untuk kalian yang selalu support channel ini dari nol hingga saat ini, yang selalu nonton, like, share, subscribe, ya semuanya lah, yang intinya support saya. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan setiap usahanya. Ya intinya mah sehat-sehat lah kalian ya. Karena cuaca sekarang tuh agak-agak buruk. Saya lagi batuk, agak batuk tapi rokok mah jalan gini. Kumaha deui da. Lain lagi, ieu teh usum lato-lato naon petak gitu nih. Biji peler diadu-adu. Duh, genengkeun saya record. Ieu ge tengah peuting ieu ge jam sabaraha ieu jam 12:30. Uyuhan meudi jeung nunutan. Kopi geus beak 3 gelas kieu. Aduh. Ya, untuk kalian sehat-sehat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.